Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi ini saya akan sharing menurut pendapat saya pribadi. Kalaupun salah, mohon maaf dan minta tolong untuk dikoreksi. Kalaupun kurang, minta tolong juga untuk dilengkapi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang STKS, Surat Tanda Kepemilikan Senapan Angin. Banyak masih calon pembeli yang menanyakan ada STKS-nya apa tidak gitu. Sudah ribuan bahkan mungkin hampir puluhan ribu senapan yang saya jual tidak saya sertakan STKS-nya. Saya tidak membuatkan STKS karena menurut saya sendiri STKS itu bisa disalahgunakan bagi yang tidak mengerti ya. Bisa juga STKS ini kurang begitu tepat ya, kurang begitu tepat. Jadi teman-teman kalau menanyakan ke saya minta STKS, saya bilang saya nggak ada STKS, saya nggak bikin STKS. Tapi kalau minta bukti tanda pembelian semacam nota atau kwitansi, saya kasihkan. Karena yang berhak mengeluarkan surat tanda kepemilikan senapan ya, itu adalah pihak yang berwenang, bukan dari toko, bukan dari pembuatnya, ataupun bukan dari pribadinya. Karena kebanyakan yang berpendapat ya, orang-orang yang nggak ngerti, mereka taunya kalau sudah punya STKS, berarti aman, saya sudah punya senapan, saya sudah punya suratnya. Itu yang membuat orang keliru. Makanya saya nggak mau membuat seperti itu. Peraturan di masing-masing wilayah itu berbeda, kebijakannya berbeda-beda ya. Tapi sebenarnya yang paling penting, kalau kita punya senapan, wajib harus ikut klub menembak di daerah masing-masing yang berada di bawah naungan Perbakin kabupaten tersebut. Harus ya, harus gabung, harus ikut klub, karena di dalam klub itu kita akan banyak belajar bagaimana menggunakan senapan dengan benar. Karena sebenarnya peruntukan senapan ini itu hanya untuk ya, alat olahraga, sebagai alat olahraga saja, tidak diperkenankan untuk berburu ya, makanya kalau berburu pun ya, untuk daerah pedalaman atau untuk jaga-jaga kebun, biasanya hanya berburu binatang yang memang jadi hama petani, tikus ya, maupun tupai itu, yang memang dia merusak ataupun mengurangi hasil pertanian. Itu pun nggak sampai habis bersih ya, hanya sekedar mengendalikan biar populasinya tidak terlalu banyak. Tapi kenyataannya kita tahu sendiri, penggunaan senapan di Indonesia lebih banyak digunakan untuk berburu ya, untuk kalangan-kalangan pemula ya, yang dicari berburu hiburan. Biarpun tidak semuanya dipakai untuk berburu, ada yang sekedar punya koleksi hanya ditaruh di lemari, dipajang, di kadang suatu saat dibersihkan, itu saja sudah seneng. Punya senapan nggak pernah dipakai, cuma ditembakkan angin kosong saja, nggak ada pelurunya, dipajang di lemari, 2 bulan sekali diambil, dibersihkan, pajang lagi. Ada yang beli banyak senapan hanya di seperti itu saja, nggak pernah dipakai buat berburu, nggak pernah dipakai buat nembak di lapangan tembak. Ada yang punya senapan, dia sebatas beli kemudian jual lagi, beli pakai jual lagi. Ada yang memang penggunaannya hanya di kebun saja, nggak pernah dibawa pulang ke rumah, hanya untuk mengusir, tidak membunuh ya, hanya mengusir saja biar tidak ada hama yang
masuk ke ladangnya gitu. Karena memang dia takut atau nggak mau membunuh gitu. Ada juga yang memang dia koleksi banyak dan untuk berburu gitu. Paling banyak itu yang seperti itu. Dan kalau yang sudah mengerti, justru mereka akan menggunakan senapan angin ini untuk olahraga, untuk meraih prestasi ya, karena ada jalurnya. Untuk prestasi mereka harus seperti apa gitu. Nggak suka berburu, nggak suka nembak binatang, tapi dia sering ke lapangan tembak hanya nembaki kertas, hanya nembaki siluet. Nah itu yang benar kalau kita mau menggunakan senapan angin. Makanya kalau orang yang nggak tahu, taunya kalau sudah punya STKS udah aman, saya udah punya senapan, sudah punya surat, padahal itu tidak dibenarkan. Nah, yang benar kalau kita punya senapan, kita ikut klub. Di dalam klub nanti akan didata siapa-siapa saja anggotanya. Nah, bahkan biasanya klub ini sudah bersinergi dengan pihak Polres ya, terutama di bagian Wasendak gitu ya. Ada yang meminta data anggotanya Perbakin ini, anggotanya klub ini yang punya senapan siapa saja, jenis senapannya apa. Kalau untuk penjual maupun produsen rata-rata dia membuat pesanan berdasarkan order penjual, atau kalau dia memang produksi nggak punya penjual, dia asal buat saja. Tapi kalau penjual yang dia pesan ke produsen, dia sudah mulai memikirkan serial number, nomor seri. Jadi di masing-masing senapan itu ada nomor serinya. Setiap nomor seri yang dibuat, urutan keberapa, produksi bulan apa, tahun berapa, datanya sudah dibuat, dia akan mencatat senapan ini dibeli oleh siapa, senapan ini dibeli oleh siapa, akan tercatat data di penjual. Kalau sudah menggunakan serial number dan pembukuannya jelas. Jadi kalau ada jejak, oh ini senapan merek ini serial numbernya sekian, oh dia yang beli si ini, beli tanggal sekian, tahun sekian, ada datanya. Dan itu juga untuk mempermudah ketika melakukan pendataan kepemilikan senapan. Tentunya pendataan kepemilikan senapan ini yang mendata adalah pihak yang berwenang ya, jadi bukan tokonya atau bukan orangnya. Dan itu biasanya akan lewat klub yang berada di bawah naungan Perbakin. Kalau belum ada Perbakinnya, bagaimana bentuk klub? Bentuk klub mengajukan ke Pemprov ya, pemerintah provinsi, biar di kabupaten tersebut terbentuk Perbakin. Nanti dengan begitu pengetahuan tentang penggunaan unit harus bagaimana, harus seperti apa, otomatis nanti akan sama mengetahui, oh ternyata harus seperti ini kalau kita menggunakan senapan. Nah, kalau belum ada Perbakin ya, belum membentuk juga, mungkin bisa dikonsultasikan ke Polres ya, biasanya ke Polres masing-masing, terutama di bagian Wasendak. Pak, kalau misalkan kita punya senapan angin seperti ini, itu bagaimana Pak? Harus ada izin khusus atau harus bagaimana? Jadi minta petunjuk, karena di masing-masing daerah aturannya beda-beda. Nah, yang lebih bagus yang seperti itu. Jadi menanyakan, oh di kabupaten ini nggak boleh ada yang punya senapan angin. Berarti ya memang nggak boleh, jangan sampai memiliki senapan angin, karena aturannya daerah tersebut nggak boleh memiliki. Tapi kalau oh bebas nggak apa-apa, yang penting tidak di atas kaliber 4,5. Kalau sudah di atas itu sudah dilanggar, jangan. Tapi kalau sekedar punya, digunakan saja yang baik, jangan sampai melanggar, membunuh binatang yang dilindungi, berarti kan membebaskan, seperti itu. Itu ya, jadi yang terpenting adalah kita ikut klub menembak di bawah klubnya, itu di bawah naungan Perbakin di kabupaten masing-masing. Jadi kalau beli senapan
minta surat dikira biar aman, enggak ya. Itu hanya keterangan dari penjual saja bahwa si A memiliki senapan beli dari saya, nomor serinya sekian. Kalau ada STKS nggak ada nomor serinya juga, percuma nanti ya, senapannya bisa gonta-ganti, nggak sesuai kepemilikannya, nggak ada serial numbernya. Jadi kalau mau bikin STKS ya dibuat serial numbernya, urut, ada nomornya juga. Tidak seperti airsoft ya. Airsoft itu kadang penjual ada yang memberikan surat. Ini kalau airsoft kosongan harganya sekian, kalau ada suratnya harganya sekian, lebih mahal kalau ada suratnya. Bisa saja kalau penjual yang nakal itu suratnya palsu, hanya membuat semacam surat seperti keanggotaan ya, bentuknya seperti STNK kayak gitu, bisa dilipat. Oh, ini terdaftar di klub menembak A. Padahal klub menembak A ini fiktif, nggak ada klubnya, tempatnya juga ngawur. Tapi karena Anda hanya membeli saja, Anda hanya membeli kemudian tidak pernah ngerti klub saya itu tempatnya di mana, saya latihan bareng-bareng teman klub juga nggak pernah. Anda hanya membeli suratnya saja, dan itu harganya dengan sekedar beli unitnya saja selisih bisa sampai 500 sampai 1.500.000. Dan surat itu bisa saja palsu. Kalau Anda benar-benar ikut klub, pernah ngerti sekretariatnya di mana, ngerti teman-temannya siapa saja, pengurusnya siapa saja. Tapi kalau nggak pernah ngerti, hanya sekedar punya, bisa saja suratnya itu tidak asli. Penjual akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan surat yang diberikan itu palsu. Makanya bagi saya surat-surat seperti itu tidak terlalu penting. Yang terpenting kita ikut klub menembak, kita punya anggota klub, otomatis kalau kita punya anggota klub, kita ngerti tata tertib aturan di dalam klub itu, sehingga penanganan kita ketika menggunakan senapan angin juga tidak melanggar. Gitu ya. Misalkan teman-teman, Mas saya minta tolong dibuatkan nota pembelian yang buat pendaftaran ke klub bahwa saya telah membeli senapan di sini, nomor serialnya ini, saya buatkan. Tapi kalau minta STKS, ini jadi rancu, harus bagaimana ini kalau STKS itu? Kalau nota pembelian, surat pembelian bisa saya buatkan. Gitu ya. Jadi teman-teman mohon maaf yang selama ini beli kemudian minta STKS, memang saya nggak pernah bikin STKS. Tapi kalau diperlukan teman-teman mau daftar di klub atau ada pendataan di daerah masing-masing, butuh surat pembelian bahwa telah membeli senapan di saya, mereknya ini, nomor serialnya ini, ya, nanti akan saya buatkan. Dan yang saya jual semuanya ya kaliber 4,5. Kalau ada yang tanya kaliber di atas 4,5, nomor WA-nya langsung saya blokir. Ya. Jadi teman-teman yang mau main kaliber besar di saya nggak ada. Ya. Adanya kaliber 4,5 semua. Biarpun mau di setting small game, medium, big game, insya Allah saya buatkan. Tapi ingat itu ya, selama kita menggunakan unit, simpan dengan baik tanpa ada peluru di dalamnya ya, gunakan sebijak mungkin, jangan menembak buruan yang dilindungi, jangan sembarang menembak di tempat umum, membawa pun harus selalu di dalam tas ya, sampai ke tempat kita mau menggunakan. Itu pesan saya. Yang paling penting tidak usah upload hasil buruan di medsos apapun itu ya, kecuali di grup pribadi ya, aman-aman saja. Terima kasih semuanya, itu pendapat saya tentang STKS. Kalau ada yang mau menambahi, kalau saya salah silahkan dikoreksi. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.